Salam jumpa pemirsa, Pojok Mataraman kembali hadir untuk menyajikan informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Pojok Mataraman selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar serah terima barang milik negara atau BMN X barang rampasan negara dari KPK RI kepada 3 pemerintah desa yang ada di lingkungan Kabupaten Nganjuk, terdiri dari Pomdes Ngetos, Pomdes Suru, dan Pomdes Putren. Bertempat di Pendopo Kabupaten Nganjuk, PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menjadi saksi serah terima barang milik negara atau BMN X barang rampasan negara dari KPK RI. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor S/751-MK-6/2023 tanggal 1 November 2023, yakni tentang persetujuan hibah barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara kepada Pomdes Suru, Pomdes Putren, dan Pomdes Ngetos Kabupaten Nganjuk. Maka pihak KPK secara resmi menyerahkan barang milik negara kepada Pemkab Nganjuk. Hadir dalam acara tersebut Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Labuksi KPK RI, Mungki Hadi Pratikno, Sekda Kabupaten Nganjuk, Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk, para staf ahli bupati, para camat Kabupaten Nganjuk, serta seluruh OPD. Dan tak lupa ketiga pihak penerima aset diantaranya Kepala Desa Putren, Kepala Desa Suru, dan Kepala Desa Ngetos. Terima kasih bahwa sampai dengan hari ini Kabupaten Nganjuk terus berprogres, terus bertumbuh untuk menjalankan pemerintahan dengan benar, pemerintahan yang di atas aturan yang sudah diatur, sehingga hari ini adalah momentum kita bersama, kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa nantinya mendengarkan atau mengikuti apa yang menjadi arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan yang kami cuplik bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi itu sendiri. Direktur Labuksi KPK RI Mungki Hadi Pratikno menjelaskan, acara serah terima barang milik negara X barang rampasan negara dari KPK kepada 3 pemerintahan desa di Nganjuk dengan total 67 bidang tanah dengan nilai total Rp20.080.272.000. Pagi hari yang cerah ini insya Allah nanti kita akan adakan serah terima barang milik negara dari KPK selaku pengurus barang rampasan negara dari perkara mantan Bupati Nganjuk di tahun 2016 kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini langsung kepada pemerintah desa Ngetos, Suru, dan Putren. Penyelenggaraan serah terima barang rampasan negara pada pagi hari ini merupakan bagian dari pengelolaan barang rampasan negara. Jadi di dalam ketentuan di pasal 15 dan 16 PMK 145/2021 tersebut disebutkan bahwa penyelesaian dari barang rampasan negara itu ada 2. Satu melalui pengurusan, yang satunya melalui pengelolaan. Nah, pengelolaan ini adalah domainnya dari Kementerian Keuangan yang didistribusikan kepada kami, KPK, Kejaksaan, ataupun Auditor Militer yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan barang rampasan negara. Pengelolaan itu ada 5 jenisnya. Yang pertama, penetapan status penggunaan. Ini kurang lebih sama dengan hibah, tapi ini diserahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian atau lembaga. Kemudian yang kedua, pemindah tanganan. Pemindah tanganan melalui hibah yang akan kita selenggarakan
pada hari ini itu memindah tangan yang tadinya dari BUMN pusat, dalam hal ini BUMN KPK, menjadi barang milik daerah, dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah desa. Inilah penandatanganan hibah berupa barang milik negara yang merupakan eks barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara bergantian, mulai dari PJ Bupati Nganjuk, ketiga pihak penerima aset, diantaranya Kepala Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kepala Desa Suru dan Ngetos, Kecamatan Ngetos secara bergantian. Selesai penandatanganan berita acara serah terima dan perjanjian hibah 3 Pemdes dengan KPK RI, PJ Bupati berterima kasih atas hibah yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan lewat KPK RI. Sementara Mungki Hadi Pratikno dalam arahnya menegaskan kembali untuk para pejabat Kabupaten Nganjuk bisa menghindari korupsi. Berupa 67 bidang tanah totalnya ya. Jadi dengan nilai total 27.082.275.000 rupiah kalau rupiah. Jadi setelah kegiatan ini memang ada namanya kewajiban dari KPK untuk melakukan monitoring, yaitu dalam rangka untuk memastikan bahwa aset yang sudah diserah terimakan pada hari ini itu sudah dicatatkan ke dalam barang milik desa dan juga sudah dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Tapi nanti monitoringnya kita lakukan paling lambat itu 1 tahun sejak penandatanganan. Terhadap barang rampasan KPK sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 145 di Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2021 tentang pengelolaan BUMN yang berasal dari barang rampasan negara dan gratifikasi. Jadi KPK terhadap barang rampasan negara tentu mengutamakan kegiatan melalui lelang dulu. Nah, apabila lelang ternyata tidak laku, bisa dilakukan pemanfaatan. Pemanfaatan itu jenisnya ada 5, salah satunya adalah melalui pemindah tanganan atau hibah yang kita lakukan pada saat ini. Mekanismenya adalah, jadi dari pemerintah daerah atau dari kementerian lembaga yang membutuhkan aset dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahannya, itu bisa mengajukan ke KPK. Misalnya ada aset di daerahnya dan ternyata memang ini hasil rampasan, bisa mengajukan KPK, nanti KPK yang akan mengusulkan ke Menteri Keuangan. Nanti yang memutuskan adalah Menteri Keuangan dan dilaksanakan oleh KPK. Hibah ini adalah aset dari perkara Bupati Nganjuk Taufikur Rahman tahun 2016-2017 sebagai bagian dari pelanggaran tindak pidana perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Nganjuk. Tujuan utama dari korupsi seringkali bersifat egois, yaitu untuk memenuhi nafsu pribadi dan hidup bermewah-mewahan. Oleh karena itu, penyerahan aset negara ini menjadi bagian dari upaya besar untuk membersihkan Indonesia dari praktek korupsi yang merugikan masyarakat. Melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk dan KPK menunjukkan komitmen untuk memerangi korupsi dan memastikan bahwa barang milik negara yang disalahgunakan oleh oknum pejabat sebelumnya kini kembali ke jalur yang benar. Terima kasih dan setinggi-tingginya kepada Bapak KPK yang telah menyerahkan hibah tanah dari barang milik negara, perampasan dari KPK ke pemerintahan desa. Tentunya ada pun barang yang diserahkan tanah ke pihak desa dari Putren ada 14 bidang dan ditaksir dengan nilai 22,3 miliar. Dari Ngetos sekitar 778, sekian juta. Ada berapa? Ada 22 bidang. Dari Pak Suru sekitar 30 bidang dengan nilai taksir 3,95 miliar. Tentunya ini sangat berarti, sangat berharga bagi pemerintahan desa yang sehingga bisa menunjang PRD kami.
Hibah ini aset dari perkaranya mantan Bupati Nganjuk, Bapak Taufikur Rahman di tahun 2016-2017, gitu kan. Ini asetnya sebagai bagian dari penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Nganjuk. Pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih dari KPK RI kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini pemerintahan desa yang hari ini mendapatkan hibah. Jelas tadi kami sampaikan dan disampaikan oleh KPK, ini bukan penyerahan saja, tapi ini ada momentum yang baik. Satu, untuk mengingat kita dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berjalan dengan baik. Yang kedua, aset ini harus memiliki manfaat untuk masyarakat. Inilah yang tadi disebutkan aset recovery, untuk juga membantu yang mungkin kemarin masyarakat merasakan dampaknya dari korupsi. Hari ini melalui aset ini juga mungkin bisa mendukung pertumbuhan merecovery masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk lebih cepat pertumbuhan ekonomi. Dari Nganjuk, Amin JTV melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Pojok Matraman edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di YouTube JTV Biro Kediri dan akun Instagram kami di @jtvkediri. Akhirnya, saya Devi Ade mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.